Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, di dalam kitab Manaqib Ubudiyah ada sebuah cerita tentang Imam Al-Ghazali bersama dengan saudara. Dikisahkan suatu ketika Imam Al-Ghazali ini menjadi imam di sebuah masjid, tetapi saudaranya itu tidak mau sholat berjamaah kepada Imam Al-Ghazali tersebut. Karena hal itu, Imam Al-Ghazali pun melapor kepada ibunya agar memerintahkan kepada saudaranya untuk mau sholat berjamaah bersama Imam Al-Ghazali. Kemudian ibunya pun memerintahkan kepada saudaranya tersebut, dan alhasil saudaranya pun mau untuk sholat berjamaah bersama Imam Al-Ghazali. Ketika sholat, di tengah-tengah sholat, saudara Imam Al-Ghazali tersebut tiba-tiba saja memisahkan diri dari sholat yang diimami oleh Imam Al-Ghazali tersebut. Ketika sholat usai, Imam Al-Ghazali menanyakan kepada saudaranya, "Wahai saudara, mengapa engkau memisahkan diri dari sholat yang saya imami?" Kemudian saudaranya itu pun menjawab, "Ketika sholat, saya melihat di perutmu itu berlumuran dengan darah. Karena itu saya memisahkan diri darimu." Padahal saat itu tak ada setetes pun darah di perutnya Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Al-Ghazali pun terdiam sambil memikirkan, oh ternyata ketika Imam Al-Ghazali sholat mengimami para jamaah, saat itu Imam Al-Ghazali terpikir tentang masalah fikih yang berkaitan dengan haid seorang wanita. Lalu Imam Al-Ghazali pun bertanya kepada saudaranya, "Bagaimana engkau tahu tentang hal itu? Kepada siapa engkau belajar ilmu pengetahuan yang seperti itu?" Lalu saudaranya pun menjawab, "Aku belajar kepada salah seorang syekh yang pekerjaannya sebagai sol sepatu." Kemudian dengan bersemangat Imam Al-Ghazali pun mendatangi gurunya tersebut dan meminta izin untuk belajar kepada sang guru. "Wahai guru, izinkan saya untuk belajar bersamamu." Kemudian gurunya menjawab, "Mungkin kamu tidak akan sanggup melaksanakan perintah saya." Kemudian Imam Al-Ghazali menyambut lagi, "Insya Allah saya akan sanggup melaksanakan perintah." Seketika itu pula sang guru memerintahkan kepada Imam Al-Ghazali untuk membersihkan lantai yang ada di sekitar itu. "Silakan kamu bersihkan lantai ini," ucap sang guru. Kemudian tanpa bertanya sedikit pun, Imam Al-Ghazali membersihkan lantai itu. Pada awalnya Imam Al-Ghazali ingin membersihkan lantai itu menggunakan sapu. Namun ternyata ditegur oleh sang guru, "Jangan gunakan sapu itu, tapi gunakan dengan tanganmu sendiri." Akhirnya tanpa bertanya sedikit pun Imam Al-Ghazali membersihkan lantai itu dengan tangannya sendiri. Dan ternyata di sekitar itu ada kotoran yang menempel di lantai tersebut. Ketika Imam Al-Ghazali ingin membersihkan kotoran itu, Imam Al-Ghazali ingin menyingsingkan pakaiannya, namun ditegur lagi oleh sang guru, "Bersihkanlah kotoran itu tanpa harus menyingsingkan pakaianmu." Akhirnya Imam Al-Ghazali pun menuruti
perintah sang guru. Tatkala Imam Al-Ghazali itu ingin membersihkan kotoran dengan tangannya sendiri, sang guru pun memerintahkan kepada Imam Al-Ghazali untuk segera pulang. Dari kisah ini dapat kita lihat seorang Imam Al-Ghazali yang terkenal dengan kealimannya, karangan kitabnya yang banyak, orang yang disegani dan dihormati, mau melaksanakan perintah gurunya itu. Andai saja di hati Imam Al-Ghazali itu ada kesombongan karena dia merasa mulia, karena dia merasa orang yang alim, orang yang hebat, mungkin Imam Al-Ghazali tidak akan melakukan hal receh yang semacam itu. Di sini sang guru sedang mendidik Imam Al-Ghazali untuk mengikis perasaan tinggi dan perasaan sombong. Atas kemampuan Imam Al-Ghazali itulah Allah pancarkan nur di dalam hatinya, dan Allah beri ilmu laduni dan kasyaf yang diperoleh dari kebersihan hatinya. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.